ada satu ruangan kecil di mana itu ruangan server. Waktu gua mau keluar ada suara. Bocah, ngapain lu malam-malam main? Gue penasaran kan di situ. Akhirnya gue berani coba cari sumber suara tadi dari mana. Di saat gue buka pintu server, itu pas banget itu nampak di depan gue. Baju putih, rambutnya panjang, mukanya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di tempat kerjanya. Jadi narasumber gue ini seorang OB ya di sebuah kampus di daerah Bekasi. Dan banyak sekali kejadian-kejadian horor di sana yang menimpa dirinya, rekan kerjanya, bahkan mahasiswa dan mahasiswi di sana, sampai kampusnya ini tutup. Ya, untuk lengkapnya ya nanti narasumber gue sendiri yang bakal cerita. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu nih, di sebelah gue udah ada Bang Dwi. Halo Bang. Halo Bang. Thank you udah datang ke sini. Oke, siap, sama-sama. Studio Lonceng Misteri. Ini dari mana nih? Warga mana nih? Warga Bekasi juga. Warga Bekasi juga ya. Kerjanya di Bekasi. Iya, betul. Nah, ini Bang kejadiannya tahun berapa, Bang? Ini kejadiannya itu di tahun 2012-13. 2012-13. Udah cukup lama berarti ya. Lama juga. Oke, Abang kerja di situ selama berapa lama? Kurang lebih di situ hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan kampus itu tuh udah berdiri dari kapan, Bang, sebenarnya? Kalau kampus itu sebenarnya berdiri itu dari tahun 2009 di situ. Oh, berarti belum lama kampus itu berdiri, Abang kerja situ terus tutup nih langsung, bener. kebetulan ya. Iya. Bukan karena tutupnya karena Abang kerja di situ? Bukan. Karena emang kejadian-kejadian horor di situ aja ya. Iya, benar-benar kejadian horor di situ. Nah, ini ngalamin banyak banget, Bang, ya katanya. Benar. Sampai Selain gua, mahasiswa, dosen, ya kan, sampai karyawan yang hampir semuanya, hampir semua karyawan tuh ngalamin. Aduh, gila. Ini pasti bakal seru banget ceritanya karena ini kampusnya bener-bener sampai tutup ya. Jadi buat sahabat Lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, yaelah buruan langsung subscribe lah channel Lonceng Misteri itu ya. Jadi diklik aja tuh tombolnya biar gue makin semangat nih ngasih asupan-asupan horor ke sahabat Lonceng semua ya. Dan udah kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih, Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi kejadiannya dari awal itu kan gue ini kan seorang OB ya. Seorang OB yang merantau dari kampung itu kerja di salah satu kampus di wilayah Bekasi itu. Nah, awalnya itu kan gue tuh kerja di kampus ini nggak ada tempat tinggal. Itu akhirnya gue mutusin buat tinggal di kampus itu. Nah, di situ kan kampus ini kan 3 lantai ya, 3 lantai. Akhirnya gue di situ dapat ruangan yang kira-kira menurut gue nih nyaman lah buat tidur. Itu akhirnya gue mutusin itu tidur di lantai 3. Kan di situ di lantai 3 itu ada ruang komputer dan ada ruang radio. Nah, saya tidurnya di ruang radionya. Gitu. Nah, selama 2 hari aman aja. Itu nggak ada gangguan-gangguan apapun. Nah, di hari ketiga itu udah mulai ada gangguan.
Gangguan yang pertama itu ada suara mandi di atas plafon. Oke. Itu siapa yang mandi malam-malam di atas plafon itu, sedangkan sudah waktu itu jam 2, hampir jam 2-an lah. Nah waktu itu kan karena apa, zaman Facebook ya kan, akhirnya mutusin buat main komputer di ruang komputer. Nah hampir jam 3 itu ada suara kayak orang teriak gitu ya. Teriak itu tuh negor, bocah balik sono, jam segini masih main aja. Itu Ada yang teriak kayak begitu? betul, Dari arah? itu dari arah luar kan. Itu gue di ruangan komputer ya, Mm-mm. dari arah luar. Ini suara siapa lagi, sedangkan posisi di kampus itu gue sendiri gitu. Nah akhirnya gue putusin matiin komputer, tidur. Di hari berikutnya itu ada gangguan lagi. Di kampus ini kan ada hall ya, Iya. hall dimana lampu hall ini nyalainnya itu harus dari lantai 3. Itu suatu hari gue lupa nih nyalain dari awal. Pas mau maghrib udah posisi gelap, gue naik ke lantai 3 itu. Nah saat itu gue pas mau nyalain aman-aman aja. Pas setelah nyalain stop kontaknya dari lantai 3, pas gue mau turun ada suara ketawa kuntilanak itu. Nah yang gue tahu dari cerita orang tua, kalau suaranya kenceng berarti kan ini makhluk jauh ya gitu. Tapi kalau suaranya kecil, oh ini makhluk dekat. Yang gue denger ini suaranya kecil Oke. gitu. Jadi gue mikir lagi kan, berarti ini makhluk deket sama gue. Udah dari situ gue nggak pikir panjang, dari lantai 3 sampai lantai 1 gue lari nggak pakai rem tuh, lewat tangga itu lari. Sebelumnya kan gue putusin buat pindah ke basement tidurnya, Iya. ke kamar gue yang di basement. Nah disitu ada gangguan lagi. Ini gangguannya beda lagi sama yang waktu di lantai 3. Jadi gangguan ini tuh ada anak kecil lari-lari, suaranya aja itu kayak anak kecil lari-lari rame gitu kan, itu muncul di basement itu. Sedangkan posisinya kan itu gue sendiri dan gak ada siapa-siapa. Jam berapa ini kejadian? Itu kejadiannya juga jam 2 pagi. Jam 2, iya. Jam 2 malam selalu ya? jam 2 malam selalu jam-jam segitu. Akhirnya di situ kan karena posisi sendiri, udah nggak mau mikir apa-apa, tidur aja pokoknya. Karena kan dulu sambil jaga kan, di kampus itu sambil jaga. Akhirnya udah tidur aja. Nah setelah itu pas di minggu berikutnya ada kejadian lagi itu di taman belakang kampus. Itu kejadian sore sih, sore di saat mau maghrib ya kan. Mau maghrib, posisinya mau maghrib itu di kampus atau di taman itu memang udah sepi ya kan, mau maghrib udah sepi. Tiba-tiba di bawah tiang toren air itu kayak ada muncul bayangan itu. Ini abang lagi di mana nih posisinya? Posisi itu gua lagi dari basement kan mau ke toilet, karena toilet itu kan di pojok taman itu. Nah mau ke toilet, muncul itu sosok bayangan Oke. itu. Nah di situ gue mikir, ini bayangan siapa ya kan. Akhirnya gue putusin gak jadi ke toilet kan. Nah di situ udah pokoknya udah pikirannya udah mulai nggak bener lah gitu. Ini ada apa sih sebenarnya, kok dari hari pertama gua tidur di lantai 3 di basement sampai sekarang kok ada aja gangguan-gangguan seperti ini. Kayak gitu. Pokoknya setelah kejadian itu lama nih udah nggak ada gangguan lagi. Oke, Ya kan? aman nih. Bang. Aman, itu aman. Tapi yang bikin gua kaget lagi itu pas di hari Kamis tepatnya itu malam Jumat lah ya, malam Jumat itu ada dosen yang lagi hamil. Oke. Itu kan di situ kan kalau ngajar kan ada kelas malam juga ya. Di situ lagi hamil, waktu itu kurang nggak salah itu 4 bulan. Nah di situ gue dapat kabar kalau dosen ini jatuh. Kabarnya itu ceritanya dari dosen tersebut itu
dia ke kamar mandi. Nah setelah dari kamar mandi, dia mau keluar itu seperti ada yang dorong dari belakang. Itu. Oh. Nah akhirnya dosen tersebut keguguran di situ. Oke. Ngeri juga ya sampai kayak gitu. Nah dari situ pun ini ada apa sih sebenarnya ya kampus ini. Semenjak awal gue masuk ada aja gangguan-gangguan seperti ini gitu. Mulai dari gua, karyawan lain, terus dosen, seperti itu. Nah, nggak lama dari situ kejadiannya, sehari setelah kejadian dosen ini, besoknya ada kejadian aneh lagi. Kan ada satu kelas mahasiswa belajar ya. Ini jam berapa posisinya? Itu posisi malam, jam 9-an. Jam 9. Jam 9-an. Entah karena ini salah mahasiswa atau kesalahannya di mana, gue juga nggak tahu. Yang gue tahu mahasiswa ini ceritanya itu lagi nonton film horor Di kampus di kampus di kelas ini, karena kan untuk mata pelajaran katanya udah selesai. Oh iya, benar. Dia coba lanjutin nonton horor di kelas. Tiba-tiba kata ini mahasiswa lampunya mati. Pas di saat mau keluar mau nyalain lampu, pintunya terkunci. Itu akhirnya itu mahasiswa sekelas teriak-teriak semua di kelas. Itu akhirnya dibantu oleh karyawan di bidang akademik. Situ ada abang juga tuh posisi itu. Nah di situ saya dipanggil buat bantu ngedobrak itu pintu. Sedangkan itu pintu sebenarnya ya, pintu itu nggak ada kuncinya, tapi bisa kekunci. Ya aneh banget ya. Berarti si besi dalamnya itu nge-slot sendiri Bener. dia. Nah dari situ udah pokoknya gua pikirannya mulai nggak bener lah dari situ ya kan, mulai mikir-mikir hal-hal yang negatif soal makhluk-makhluk yang ada di situ gitu. Nah dari situ pun udahlah, ini coba gue tahan dulu ya kan. Akhirnya seminggu kemudian ada kejadian lagi. Itu kejadiannya ini sebenarnya masih sore. Waktu itu kejadian masih sore jam 8. Jam 8 malam. Jam Belum 8 terlalu malam. malam lah ya. Belum terlalu malam. Jadi mahasiswa masih posisi belajar semua di kelas. Ini posisinya di lantai 1. Itu. Jadi ada satu anak itu keluar izin ke toilet. Pas di toilet kok lama itu ya kan, nggak masuk kelas lagi. Nah sedangkan posisi toilet itu masih ketutup. Nah waktu digedor sama temennya, kenapa lama di dalam, nggak ada jawaban itu. Nah akhirnya di situ nggak lama kemudian mahasiswa yang di dalam toilet ini teriak-teriak. Mahasiswa ini cewek cowok nih? Cewek. Jadi di dalam toilet itu teriak-teriak. Akhirnya didobrak lah sama teman-temannya itu. Nah di situ ada satu teman manggil gua juga. Oke. Minta tolong ya kan. Ini kenapa anak itu. Akhirnya di situ diangkatlah ke kelas. Ini anak. Pas diangkat ke kelas itu posisi ada gua juga. Pas diangkat ke kelas sama teman-temannya, ternyata ini anak kesurupan. Itu. Kesurupannya pas lagi udah di WC kesurupan apa pas nyampe kelas udah kesurupan? Di posisi di kamar mandi itu udah dia nggak sadar. Akhirnya diangkatlah ke kelas. Nah waktu di kelas udah mulai teriak lagi, kesurupan nggak jelas. Nah aneh lagi ini kenapa kesurupannya ini jadi nyebar. Bukan cuma satu mahasiswi atau mahasiswa. Jadi kurang lebih itu ada 6 mahasiswi, semuanya cewek yang kesurupan. Itu. Nah di situ gue takut, nggak tahu apa yang gue harus lakuin. Akhirnya gue manggil salah satu marbot musola. Ya kan, marbot musola. Akhirnya dibantu lah oleh marbot ini, termasuk ustadz di situ juga. Dibantu, ntar dibacain ayat kursi juga sama teman-teman yang lainnya. Akhirnya mulai menghilang itu pelan-pelan. Nah di situ gua mulai takut ya kan, kenapa kejadian ini berulang-ulang terus kayak gitu. Sampai mulai dari gua, dosen, mahasiswa itu kena. Tapi emang apakah kampus ini tuh kegiatan belajar mengajarnya ini sampai malam terus kah setiap hari, atau emang pada hari-hari tertentu aja nih bang?
Kalau untuk kegiatan belajar mengajarnya itu memang setiap hari sampai malam. Oh, setiap hari sampai Kan malam. ada kelas pagi dan kelas malam. Oke. Nggak yang reguler doang ya berarti di situ. Betul, ya? ada kelas karyawan juga. Betul. Kalau kelas karyawan ini berarti yang gue bayangin ini nggak serame kelas reguler pagi ya? Iya, betul. Pasti hanya 1-2 kelas ya biasanya. Bener, 1-2 kelas doang. Ya, bener seperti yang gue bayangin berarti. Oke. Nah, dari situ akhirnya gue dapat teman baru nih ya kan, OB baru. Nah, di situ gue sempat ngobrol juga sama OB ini. Kalau di sini pernah kejadian-kejadian seperti ini. Akhirnya gue diajak tuh main ke kampungnya dia di Bogor. Oh. Nah, di Bogor ini gue dikenalin sama orang tuanya ya lah. Kalau gue manggil orang tuanya itu abah. Oke. Gitu. Nah, di situ gue diminta sama temen gue buat ngomong nih apa yang pernah dialami di kampus kayak gitu. Yaudah akhirnya gue ngomong ke abah, bah, sebenarnya di kampus ini ada apa sih, ya kan? Kok gue saya pernah diganggu seperti ini, ya kan? Pernah ngelihat bayangan ini, gitu. Nah di situ abah cuma jawabnya simple, Mas Dwi hati-hati aja di sana. Cuma itu aja yang diucapin oleh abah. Ya kan, akhirnya di situ timbul pertanyaan nih buat diri gue sendiri, kok disuruh hati-hati gitu ya kan? Iya benar. Nggak nanya langsung ke abah ini, itu karena abah cuma nyuruh hati-hati aja, habis itu udah. Nah itu kan waktu di Bogor itu kan hari Sabtu ya, hari Sabtu gue sempat nginep di sana. Minggu paginya gue balik gitu. Minggu paginya gue balik itu sendiri waktu baliknya, karena pisah jalan sama teman gue yang tadi UB. Nah balik ke kampus itu sendiri. Pas balik ke kampus itu gue nggak kemana-mana, cuma diem di kantor pos depan itu. Nah pas waktu udah mau sore lah, itu udah mau maghrib, udah setengah 6-an, gue pengen ke kamar mandi nih, mau mandi udah kayak beres-bersih. Dari kamar mandi gue mau ke kamar nih, yang kamar gue di basement tadi. Nah di situ gue ngeliat jarak 5 meter muncul sosok wanita di depan kamar gue itu. Nah di situ gue kaget kan, ini siapa, ini orang siapa, sedangkan gue di situ sendiri ya kan, semua gerbang gue kunci itu. Ini orang masuk dari mana itu. Nah waktu gue deketin itu kelihatan jelas rambutnya panjang, terus bajunya putih, posisi itu muka menunduk ya? Nunduk. Nggak begitu kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pas mau gue tegor ya kan, dia ngedangak. Nah, ngedangak gini, ngeliatin wajahnya dengan posisi wajah yang pucat. Nah, di situ gue mulai takut ya kan, akhirnya gue lari ke depan kantor pos. Berarti fix bukan manusia nih ya? Bukan manusia ya kan, sedangkan manusia mana sih yang bisa nerobos gerbang yang gue kunci itu. Sedangkan garasi yang gue kunci itu nggak ada yang bisa. Akhirnya udah gue diem di pos dari sore sampai pagi. Waduh. Nggak kemana-mana itu di kantor pos itu. Berarti mukanya masih inget sampai sekarang nih gimana? Masih inget plek sampai sekarang. Wajahnya wajah lokal aja gitu apa gimana? Wajahnya wajah ya gimana ya, pucat, matanya hitam. Matanya hitam? Hitam semua gini? Iya. Nggak ada bolanya? Nggak ada. Waduh. Gitu. Nah itu yang bikin gue takut. Ya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Dari situ gue mikirin, kenapa kok gue bisa ngelihat makhluk ini gitu. Akhirnya besoknya gue ngomong ke kepala kampus, Pak, mulai besok saya mau ngekos aja Pak, saya nggak mau tidur di sini lagi. Gitu. Ditanyain emang kenapa? Gak apa-apa Pak, saya mau coba tempat baru ya kan. Karena dari awal saya udah tidur di sini, alasan saya seperti itu. Oh berarti abang nutupin nih? Nutupin, karena nggak mau nanti banyak orang tahu malah jadi ribut gitu. Oke.
Posisi kosnya ini deket kampus apa gimana? Dekat kampus, cuma beda, dia kampus terus ada sekolah. Iya. Nah, kos gue samping sekolahnya. Oke, deket banget berarti. Deket banget gitu, karena kan jalan kaki juga nyampe. Waktu itu posisi gue pulang dari kampus itu malam, hampir jam setengah 12. Akhirnya di situ karena besok pagi gue nyuci malam, nyuci baju kan, dan jemur bajunya itu harus di dak rumah kosan itu. Waktu ngejemur, muncullah nih cewek di samping gua. Tuh, pas gua lagi ngejemur nih ya, jemur baju, Iya. nih cewek di samping tiang jemuran. Dia Tuh. tiba-tiba aja muncul. Tiba-tiba muncul, akhirnya gua udah diem, nggak berkata-kata apa-apa. Baju yang di ember pun nggak gua jemur semuanya. Habis itu gua turun ke kamar, tidur. Pokoknya selimutan, tidur sampai pagi. Itu. Dan dalam tidur gua pun itu sebelum tidur langsung ya, mukanya itu masih kebayang. Gitu. Itu yang bikin gua takut. Nah, dari situ ya kan akhirnya udah mungkin ini apa sih namanya? Kayak penunggu kampus ya kan. Akhirnya udah gua beraniin aja. Nah, suatu hari di kampus ini kan ada kantin. Iya. Di kantin ini ada penjaganya, itu cewek. Nah, ya namanya anak muda wajar lah ya, gue sempet suka nih nama ini cewek. Si penjaga kampus ini. Si penjaga kantin. Sama penjaga kantin ini. Nah, saat itu gue kenal sama penjaga kantin ini selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini penjaga kantin ini pun selalu digangguin sama cewek yang tadi pertama gue ketemu di itu. Jadi si mata hitam ini. Nah, bener. Jadi ceritanya gue deket sama nih cewek. Nah, cewek ini kan pulangnya selalu malam. Selalu malam. Kalau pulang dari kampus ke kosan itu kan selalu jalan kaki. Kata dia itu diikutin sama ini cewek. Itu. Sampai kosannya. Sampai nggak bisa tidur. Tuh. Nah, akhirnya setelah kejadian itu nih cewek penjaga kantin cerita ke gua, Mas Dwi, semalam gua diikutin siapa? Sama salah satu cewek yang ada di sini itu. Nah, di situ dia gangguin terus di kosan sampai aku nggak bisa tidur gitu. Habis dia cerita kayak gitu, besoknya dia resign kerja. Ya ampun. Sampai segitunya digangguin gitu. Nah, udahlah kata gua, karena kejadian sudah seperti ini, udah berjalan seperti biasanya lagi. Nah, nggak lama kemudian itu pas malam itu ada kejadian aneh lagi. Jadi saat mahasiswa ini udah selesai belajar, ya kan? Ini kan anak tongkrongan lah ceritanya, anak tongkrongan. Jadi pada nongkrong sampai malam di kampus, di basement itu. Nah, di basement itu rencananya pada nginep gitu. Nah, otomatis kan gue jaga di situ juga, gue nemenin nongkrong ya kan. Nah, nggak lama nongkrong di situ, itu jam 12:30 malam ada satu mahasiswa kesurupan. Nah, yang gue bikin herannya lagi, ini mahasiswa kan badannya kecil ya. Jadi di tempat tongkrongan itu ada satu pot yang ukurannya itu kurang lebih 60 cm dan tingginya itu kurang lebih 80 cm. Gede dong itu. Gede, terbuat dari coran. Ini mahasiswa kecil tapi ngangkat pot ini kuat sendiri pakai tangan satu. Isi potnya apa nih? Tanah aja. Tanaman. Sama tanahnya berikut. Waduh, berat banget itu. Nah, diangkat sendiri tangan satu mau dipukulin ke temennya. Nah, di situ gua sama yang lainnya teriak-teriak ya kan, teriak-teriak, akhirnya misahin. Dan anehnya itu dia keluar sendiri, sadar sendiri, ya kan, sadar sendiri, ngerasa sakit tangannya, badannya sakit semuanya, itu. Nah, setelah kejadian ini, akhirnya gua putusin nggak jadi nginep di kampus, ya kan, karena kan gua udah ngekos, akhirnya gua putusin gua balik ke kosan, gitu. Tapi mahasiswa yang lain masih di kampus. Akhirnya bubar semuanya. Bubar semuanya. Iya. Gitu. Karena kan kejadian tadi nggak mau kejadian lagi, akhirnya bubar semuanya.
Akhirnya gue juga balik ke kosan. Setelah kejadian ini, itu besoknya, minggu depannya itu ada kejadian yang terulang lagi di kampus. Itu posisinya udah malam juga di kantin. Jadi ada satu cewek yang ikut nongkrong sama teman-temannya cowok. Disuruh pulang nggak mau, maunya di situ aja diem, ya kan? Ini anak kenapa yang biasanya mau pulang sore tapi kok sampai malam nggak mau pulang gitu. Dia di situ diem aja. Lama-lama ini cewek tuh, mahasiswi ini nangis. Itu nangis, ditanyain nggak mau ngomong, ya kan? Dia kan posisi duduk di kursi, disuruh berdiri nggak bisa gitu. Nah ternyata ada sebelumnya ada siswa tuh manggil gua kan lagi di depan di kantor pos, manggil gua, Bang Dwi tolong dong ke bawah sebentar, karena gua sudah ada pengalaman sebelumnya yang mahasiswa kesurupan, ya kan? Gua coba bacain ayat kursi dan segala macamnya, alhamdulillahnya lepas nih gitu. Nah setelah lepas, gua ajak nih mahasiswa ke depan, gua suruh balik gitu. Nah setelah mahasiswi ini gua ajak ke depan, mahasiswa yang lainnya juga ikut. Sebelum mahasiswi ini pulang, di situ gua yang kesurupan. Iya. Apa yang abang rasain waktu itu, Bang? Nah di situ awal gua kesurupan itu pertama mual ya, mual nggak enak banget. Nah mulai gelap, pandangan tuh mulai gelap, Mata ya, mulai blackout ya. mulai blackout gitu. Akhirnya itu udah mulai gak sadar di situ. Nah ini cerita dari temen gua yang ngeliat gua, mahasiswa ini. Gua lari ke bawah ke kantin lagi gitu. Di kantin itu yang gua sadar di situ, gua berantem sama satu makhluk hitam gede. Nah makhluk hitam gede ini dia gak suka, akhirnya ngerasukin ke gua. Nah di situ posisinya gua lagi berantem. Nah yang dilihat temen gua tidak seperti apa yang gua alami. Oke. Yang gua alami kan berantem sama makhluk ini. Tapi yang dilihat temen gua itu lagi nonjokin salah satu cooler di kantin atau pendingin minuman di situ. Meja, kursi, semuanya sampai pada rusak gitu. Nah di situ gua ngerasa di situ gua menang berantem sama ini makhluk. Akhirnya gua sadar, gitu, sadar sendiri gitu aja. Habis dari situ sadar, semuanya berantakan. Itu kantin. Karena kan kantin gak ada pintunya ya di situ ya. Iya. Jadi semuanya berantakan. Habis dari situ gue diceritain sama teman gue tadi, mahasiswa. Kalau kejadiannya gue tadi seperti itu. Nah. Ngerasain sakit nggak badan semua tangan? Semuanya sakit sampai merah, memar Iya tangan. pasti kan. Sakit ya ngerasain. Besoknya gue izin gak masuk kerja, sakit. Dia kan sakit 3 hari gue gak masuk kerja. Itu setelah kejadian itu. Nah setelah kejadian itu kan ada security baru nih, security baru yang nantinya itu akan jaga kampus ini setiap malam. Oke. Nah kebetulan gue nih udah mulai deket nih kan sama security ini selama 3 hari. Nah di situ gue ngobrol-ngobrol nih, Pak, dengar-dengar kan bapak ini bisa nih, orang bisa, ya kan? Saya mau nanya nih ke bapak, di kampus ini ada apa sih Pak sebenarnya, ya kan? Kayak gitu. Security itu cuma ngejawab, di kampus ini ada penghuninya. Cuma kata-kata itu aja yang diucapin sama dia. Itu. Akhirnya security itu bilang, udah, intinya di sini ada penghuninya, saya mau lanjut kerja lagi. Udah, itu aja yang diucapin sama security tadi. Gitu. Nah, setelah gua ngomong sama security ini, itu besoknya ada kejadian satu lagi di lantai 3. Oke. Waktu itu gua ke lantai 3 mau ngambil komputer. Itu posisi malam sih, ya kan? Posisi memang ada kelas juga, mahasiswa juga ada. Masih ada. Malam jam-jam 9-an lah. Itu karena kan ruang komputer kan di atas.
Itu karena untuk kegiatan mahasiswa, gue diminta buat ngambil komputer di lantai 3. Nah di situ terdengar suara lagi. Itu. Jadi kan kalau di lantai 3 itu kalau nggak salah ada kurang lebih 6 ruangan. Ada satu ruangan kecil di mana itu ruangan server. Iya. Nah, terus samping ruang server, ruang komputer tadi. Waktu gua ngambil komputer, waktu gua mau keluar, ada suara, bocah, ngapain lu malam-malam main? Gua digituin lagi. Gua penasaran kan di situ. Akhirnya gua berani coba cari sumber suara tadi dari mana. Gitu. Gua cari karena suaranya itu dari belakang gua. Belakang gua ini kan ruang server. Iya. Nah, kan pintunya pintu geser ya. Nah, gue coba berani diri buat masuk ruang server. Di saat gue buka pintu server, itu ada sosok pocong di dalam server. Pas banget gue buka pintu, pas banget itu nampak di depan gue. Itu mukanya rusak. Nah, di situ gue mikir, oh jadi ini yang selama ini ganggu gua. Suara-suara awal gua di lantai 3 dari sini, ya kan? Akhirnya gua udah tutup pintu lagi, bawa komputer ke bawah. Itu. Nah, karena kan gua di wilayah kampus itu kan gua kenal deket sama warga situ ya. Warga situ, akhirnya gua ngobrol nih sama salah satu penjual atau pedagang rokok lah ya istilahnya. Pedagang rokok itu di depan kampus gitu. Nah, orang ini tersebut ya orang tetapan di sini asli. Informasi dari beliau ini bahwa gedung kampus ini ternyata itu sudah 30 tahun lebih kosong sebelum ditempatin oleh kampus ini. Itu. Awalnya gedung ini tuh sebuah bank. Oke. Bank terus ganti dealer, kebakaran, ya kan? Kebakaran, habis itu kosong 30 tahun lebih, barulah kampus ini ditempatin gitu. Dan informasi yang bikin gua kaget lagi dari beliau ini, di kampus tersebut kan ada taman di belakang. Itu ada beberapa makam yang awalnya gedung ini dibangun tidak sempat diangkat makamnya. Oke. Itu sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang kampusnya tutup, itu belum diangkat sama sekali makamnya. Jadi kampusnya tutup itu? Kampusnya tutup. Karena kan sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat mahasiswa ini merasa keganggu, ya kan? Akhirnya diputuskan tutup, pindah tempat. Oh, gitu. Seperti itu. Benar. Gila. Tapi pas tutup kampusnya itu abang nggak di situ ya? Abang udah, apakah abang kerja sih di situ sampai kampus itu tutup apa gimana? Gua masih kerja di situ sampai kampus itu tutup. Nah, Bang Dwi, itu sosok si kuntilanak bisa kayak gentayangan di situ tuh, pernah nyari tahu nggak dari warga sekitar ataupun abah ya? Oke. Jadi gua coba cari tahu ke warga sekitar lagi. Selama gedung ini kosong puluhan tahun, dipakai buat apa sih? Gitu. Nah, dari cerita warga, itu tempat dipakai buang mayat. Satu, dipakai buang bayi. Ah ya, bayi-bayi. Dipakai buat mesum. Itu. Nah, mungkin makhluk-makhluk yang gue lihat, semua yang penghuni di sini, ya memang udah tempatnya dia dari awal di sini. Gitu. Iya benar, masuk akal juga sih ya. Iya. Terus ini Bang, paling gue mau nanya yang penjaga kantin yang waktu itu abang sukain si cewek penjaga kantin, kan dia apa yang membuat dia resign tuh? Maksudnya ada satu kejadian apa yang abang dengar nggak gitu? Satu kejadian yang emang parah banget yang bikin dia resign. Kan tadi soalnya belum diinfoin ya kenapa dia resign. Di infonya cuman kayak jadi dia diikutin segala macam, digangguinnya parah. Tapi kejadian parahnya ini gimana Bang? Bisa diceritain lagi Bang? Kalau kejadian parahnya ya kan, kenapa dia sampai resign?
Itu dia cerita sendiri setelah dia udah di kampung. Oh, oke. Itu gimana sih? Dia cerita sendiri lewat telepon. Dia resign itu karena pas lagi mau nutup kantin, itu kan dia bersih-bersih sendiri ya kan. Itu selalu diganggu. Itu selalu nampak di kantin, muncul di kantin, ya kan. Terus entah apa, benda apa itu selalu dilemparin ke dia. Oke. Nah, kalau dia di kos, ya kan, itu juga diganggu terus. Selain nampakin diri, entah itu lampu dimainin, barang-barang dijatuhin, yang bikin bener-bener gak nyaman ini cewek menjaga kantin. Wah, gila. Terus yang temen abang nih, yang OB ini, yang OB baru juga, yang barangan abang waktu itu, kan abang ngekos, nah abang ngekos nih di kampus. Terus si temen abang ini yang OB juga ngekos juga apa dia tinggal situ? Dia tinggal di kampus. Jadi dia gantian Iya, di kampus. gantian dia. Nah, itu ada cerita nggak dari dia? Nah, kalau dari dia sendiri kan ini kan temen gue ini kan anaknya Abah tadi kan. Iya. Nah, kalau dari dia sendiri memang dia tidak ngelihat wujudnya, tapi gangguan-gangguan yang dialami sama dia. Mulai dari anak-anak kecil lari, itu, terus bayangan, suara ketawa, kayak gitu selalu digangguin ke dia. Temen gue ini cuma kuat berapa ya? 3 minggu di situ. Oke, 3 minggu. 3 minggu, kurang lebih 3 minggu lah. Kerja situ kuatnya 3 minggu, akhirnya resign. Resign juga? Resign juga di situ. Sebelum kampus tutup dia udah resign. Oh. Jadi sebenarnya time frame kejadian-kejadian ini tuh singkat ya? Sebenarnya singkat. Jadi ya ada sebuah kampus, terus Bang Dwi ngelamar di situ buat jadi OB-nya. Lalu nggak lama Abang Dwi masuk kerja dan mengalami kejadian horor, lalu tutup kampus ya? Benar. Iya kan? Berarti singkat banget ya itu kejadiannya. Kira-kira ada berapa bulan Bang itu kejadiannya? Untuk kejadian yang gue alamin. Berarti selama yang gue alami itu sebenarnya sih hampir lama ya, hampir 2 tahun yang gue alami itu. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Karena gue anggapnya ini udahlah sekedar cerita gue sendiri aja ya kan. Jadi gue anggap simpel aja gitu. Jadi gue selama gabung dengan kampus ini mulai diganggu sampai selesai ya kan, gue resign dari situ sampai kampus ditutup itu hampir 2 tahun. Oke. Dan emang ditutupnya ini, gue mau nanya mungkin dari segi kampusnya, karena kita juga nggak nyebut kampusnya ya, tapi dari segi kampusnya ini ditutupnya ini emang emang pure karena banyak kejadian horor di situ, ataukah emang kenapa nih, ada faktor lain nggak yang abang tahu? Oke, ya nggak asumsi abang aja sih. Jadi yang gue tahu ini faktor utamanya satu ya, yang horor ini. Yang horor, oke. Yang kedua, memang mahasiswanya kan karena kejadian horor ini mahasiswanya berkurang. Oh, itu. I see. Ya kan dampak dari kejadian horor ini mahasiswa kan berkurang ya. Akhirnya yaudah kita pindah, tutup untuk kampus. Berarti ya angkatan terakhir waktu itu nggak nambah lagi gitu? Nggak nambah lagi, udah. Jadi angkatan yang waktu itu semester 2 kita pindahkan ke kampus yang baru. Oh, ada kampus baru yang di situ tutup. Ya, kita pindah kampus baru di wilayah Jakarta. Tuh. Gue kira ini emang yayasan langsung tutup gitu, enggak ya? Enggak. Emang dia berarti pindah. Memang ada kejadian-kejadian ini mengharuskan kita pindah. Berarti ini cabangnya nih ya di kampus ini ya, ada ini lain ya. Betul. Ada gedung lain sebenarnya. Oke. Ya, kita nggak sebut terlalu mendetail ke kampusnya ya, karena agak bahaya juga nih. Sampai sekarang masih ada berarti si kampusnya ini? Masih ada. Jadi cuman memang gedung kampusnya yang di situ aja nih tuh. Oke, paham. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang. Terakhir Abang ke gedung kampus itu yang udah tutup kapan Bang? Terakhir gua ke gedung kampus itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Sekarang jadi apa gedung kampus? Sekarang udah jadi kampus baru lagi. Kampus baru lagi? Iya. Wadaw! Dan beda nih yayasannya? Beda perusahaan, beda ya? nama. Beda perusahaan lah ya? Beda perusahaan, betul. Ramai nggak mahasiswanya di sana sekarang? Kalau gue sempat masuk juga sih ya, sempat masuk juga karena ada satu karyawan yang gue kenal. Oke. Belum ada mahasiswanya. Oh, maksudnya? Belum, memang karena baru buka mungkin ya. Oh, jadi belum ada mahasiswanya. Lagi nyari.
Iya. gitu. Tapi udah setahun belum dapat mahasiswa nih. Tahun belum dapat mahasiswa, tapi suasananya nggak beda jauh sama yang gua rasain dulu. Masih sama. Masih sama. Ya. Oke, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar deh. Dan jika ada yang ingin ditanya-tanyakan langsung sama Bang Dwi nih, kepo-kepo sama Bang Dwi sama ceritanya, itu bisa langsung nanya ke Bang Dwi nya langsung, boleh ya Bang ya? Boleh. Itu di Instagram atau di Facebook? Ada Instagram, Facebook juga Oke, ada. di Instagramnya aja ya. Di Instagramnya di mana Bang? Boleh dikasih tahu sama teman-teman lonceng? Kalau Instagram gua itu ada dwi.pra. Oke, Dwi.pra. Iya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget Bang Dwi udah Ya, cerita-cerita di sama-sama. channel Lonceng Misteri, Gila. dan ceritanya mantap banget ini, cerita dari kampus yang sampai tutup loh, gila. Oke, dan ya buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Akhir kata gue Gilang Adit ya, izin pamit. Bang Dwi juga izin pamit. Bye-bye.